bahas market dulu ya, setuju ya. Sebentar, saya ganti kamera dulu. Biar Anda nggak bosan lihat muka saya ya. Nanti bosan nih lihat muka Om Silent gitu. Ganteng kagak ya kan? Oke. Market sesuai judul ya. Anda kalau baca judul live kita hari ini, judulnya Bismillah rebound market. Kenapa? Karena memang harusnya market ada rejection gitu ya, ada rejection di support. Dan kalau teman-teman mungkin yang follow grup Telegram free kami, teman-teman juga bisa join, linknya ada di description. Itu saya udah bilang bahwa ini gapnya sih udah ketutup, belum full ya, karena gapnya itu ada di sini nih di 6740.075. Mungkin nggak kelihatan kali ya, tapi kurang lebih di situ. Tadi lowestnya market itu di 6747. Jadi udah hampir 90% gapnya ketutup. Dan biasanya kalau gap besar itu ketutup ya, besoknya berlawanan arah. Contoh, kalau tutup gap atas dia koreksi, kalau tutup gap bawah dia rebound. Contohnya banyak nih, kalau Anda perhatikan nih di sini nih. Ini agak kena cahaya ya. Nah, ini contoh ya. Kelihatan gak sih kalau saya lingkarin di sini? Ya, ini kan habis tutup gap nih. Ini candle yang ini nih. Ini kan habis tutup gap. Habis tutup gap besok berlawanan arah, gap atas. Tapi kalau dia biasa tutup gap bawah, biasanya technical rebound. Dan di sesi 2 tadi beberapa emiten yang sebenarnya sih masih didukung sama banking ya. Sayangnya masih 80% nih banking, sama batu bara beberapa lumayan kuat. Ya, tapi 70% itu masih kempes. Dan mungkin dalam 1-2 hari ke depan menurut saya sih ada peluang yang turun-turun terus ini selama 1-2 minggu, ada technical rebound. Ya, itu mungkin kita bisa manfaatin. Ya, itu bisa kita manfaatin. Oke, lalu juga hari ini ada rilis data ya. Data neraca dagang kita surplus tapi agak lesu. Ya, karena turun tuh. Ekspornya turun, surplus karena ekspor nilainya lebih tinggi. Tapi nilai ekspornya sendiri itu turun. Gitu. Jadi ya surplus tapi lesu ekonominya. Gitu ya. Jadi hari ini ada beberapa event yang mungkin kalau kalian update berita tahu. Lalu kalau kita lihat, saya bukan pengguna Elliott Wave ya. Jadi mungkin correction kalau ada yang ekspor di sini. Tapi Elliott Wave ini kan subjektivitasnya tinggi. Subjektivitas kita mengasumsikan titik peak-peaknya gitu ya. Nah, kalau asumsi saya ini bisa asumsi gini, 1, 2, 3, 4, 5 ya, dengan target paling dalam tuh di 6500-an, 6566 ya, atau bisa kita asumsikan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berakhir nanti reversal. Jadi ini tinggal tergantung optimisme kita, asumsinya di mana. Nah, cuman intinya minggu ini harusnya ada angin segar, harusnya. Jadi ya bisa dimanfaatin lah. Untuk exit ya, maksudnya kalau emiten Anda udah jebol-jebol support, udah patah tren, dia rebound, manfaatin untuk exit. Gitu. Karena memang udah koreksi hampir 2 minggu, jadi berasa pasti. Saya pun juga portofolio saya juga lumayan berasa. Wajar ya, karena kondisi marketnya seperti ini. Oke, ini ada yang nanya, udah ya. Anda chat aja, nanti saya balas. Kalau saya nggak kebalas, Anda bisa chat ulang gitu ya. Tadi ada yang nanya, Bang, tadi ada titipan juga. BGTG, terus apa lagi ya? BBKP tadi ya. Tadi ada yang japri di IG kami. Simple, jawabannya sama gitu. Setiap live IG, saya punya analisa ke bank digital selalu sama ya. Kalau kalian yang ngikutin, saya selalu bilang buang dulu deh digital. Karena untuk short term momentumnya nggak ada. Ya sama lah kayak teknologi. Anda lihat saham teknologi mostly hancur semua ya. Mostly hancur semua sih. Bisa dibilang teknologi digital tuh hancur. Bahkan BBHI pun udah kepala 1. Ini bisa balik ke kepala 3 digit aja nih. Ini kan 4 digit. Ini bisa balik ke 900-an, bisa banget. Karena kalau dalam tren yang turun, itu bisa turun sedalam apapun. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngelawan. Gitu. Ya lalu kayak kita ingat Arto juga hari ini ARB kan.
Jadi kalau benchmarknya aja pada turun, kita mau expect apa? BGTG, BBKP, apalagi AGRS gitu ya. Nah, cuman memang ada satu emiten bank yang ada bergerak kemarin, yaitu Amar. Cuma saya nggak mantau sih, jujur ya, saya nggak mantau Bank Mini. Jadi udah lama banget nggak trading Amar juga. Saya nggak tahu nih ada agenda apa. Dan saya yakin nih ada agenda sendiri. Tapi kalau Anda pegang bank digital yang nggak punya agenda, ya, Anda pegang bank digital tapi nggak punya agenda, maka sih saran saya Anda harus pilihannya dua tuh. Anda mau switching, atau kalau Anda sultan, Anda bisa top up terus ya, average down terus aja. Cuman saya nggak recommended gitu ya. Jadi untuk semua lah, untuk semua bank-bank digital. Tadi ada yang nanya Breeze juga, no, masih belum. Breeze Agro sama belum. Ya kalau mau banking yang konvensional udah BRI, Mandiri, BBNI, BBCA. Yang tinggi itu BMRI ya, yang tinggi. Saya sih nggak recommended. Anda kalau mau recommended BBRI boleh, kalau mau buat window dressing ya. BBNI ya masih oke. BBCA ini kalau kita lihat dia mau buat continuation loh. Ini asumsi optimis ya. Jadi kalau ini benar harusnya market akan kekerek nih. Ya, dia kan buat falling wedge ini di sini. Oke, ini dia buat falling wedge gitu, dan mungkin katalisnya nanti ketika LK-nya keluar Q3. Nah, Q3 BCA biasanya sih di akhir bulan atau awal November sih. Jadi kalian bisa tunggu lah kalau pecinta banking. Gitu. Ya itu disclaimer on ya, balik lagi ya. Itu kalau kalian mau. Ya, jadi apa ya? Posisi market kan di resist. Jadi kalau Anda menggunakan mindset invest nyangkut Anda keep, itu kurang tepat. Karena posisi di resist turun ke support, itu turunnya bisa dalam, bisa lebih dari 50%. Jadi kalau Anda nggak disiplin dulu di atas, Anda nggak bisa punya kesempatan untuk serok lebih banyak ketika emitennya di bawah. Itu sayang banget. Kecuali Sultan, kayak tadi yang saya bilang, Anda duitnya unlimited, bisa top up terus nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Mau nggak mau harus cut loss. Gitu. Ya, saya pun ada satu invest emiten teknologi, hari ini saya juga buang. Terpaksa. Ya, nggak ada pilihan, lepas dulu. Gitu ya, jaga cash. Oke. Kalau nyentuh jangan lupa di TP. Iya, kemarin cuma nyentuh 100 ya. Waduh. Ini semoga tembus 100 kan. Arto mau dibawa kemana? Perlu cut loss gak? Harusnya sih udah cut loss ya. Harusnya ya. Maksudnya kalau Anda yang selalu nonton dan ngikutin arahan saya tuh tegas bilang buang. Ya kuncinya tuh pas di sini. Pas dia buat low baru tembus di sini. 6.500-an dijebol nih. Kuncinya Anda harusnya lepas waktu di sini. Ini actionnya. Anda lihat setelah ini jebol, langsung ARB berjilid ya. Arto. Cuman memang kalau emiten turunnya sesignifikan ini, kadang ada candle rebound kayak gini. Candle besar tiba-tiba naik belasan persen. Tapi nggak bisa predik kapan, belum bisa predik. Apalagi kondisi marketnya juga lagi nggak mendukung nih. Di luar, emiten-emiten basis teknologi digital juga babak belur, jadi nggak ada katalis. Nggak ada yang bisa ngangkat mood market atau bandar untuk goreng emiten ini. Gitu. Ya, tapi kalau bicara long term mungkin beda cerita. Tapi untuk short term ya kurang lebih seperti itu. Kalau ekor dianggap tutup gap gak? Nah, ini pertanyaan menarik. Ini saya nggak menemukan jawaban pasti. Karena balik lagi ya, gap itu pun teorinya nggak ada teori pasti di gap. Gitu ya. Jadi nggak ada teori resmi lah. Gap itu harus ketutup atau enggak. Cuma sepengalaman saya dan preferensi saya, ekor pun bisa dianggap sebagai tutup gap. Oke. Tapi kalau mau valid harus pakai batang atau pakai body. Ya, pakai body harus lebih memvalidasi itu gapnya ketutup. Tapi dalam tren yang strong bullish or bearish, ya, biasanya akan tutup pakai ekor. Gitu, kayak contoh ini ya. Ini kan ada gap nih di sini. Kelihatan gak sih kalian? Yang ini nih. Ini kan gap ya. Ini kan gap nih. Ya ini kan trennya bullish. Sekarang kan di atas MA5. Strong bullish waktu itu.
Ya, habis itu turun, nutup bentar, habis itu lanjut rally lagi. Karena strong bullish, itu boleh. Gitu. Tapi kalau kondisi sideways biasanya ketutupnya pakai batang. Makanya kalau tadi Anda lihat wave saya tadi, ada potensi kalau ini wave baru wave 4, ya baru wave 3, 4-nya rebound, 5-nya turun. Nah, ini kan dia akan nutup secara body. Gitu. Tapi nggak ada keharusan ya. Ingat ya, gap itu nggak ada keharusan. Cuman probability-nya tinggi gitu. Di TradingView kayak nggak ada gap. Harusnya ada ya. Gap ini harusnya ada. Kecuali di saham. Kalau saham di TradingView kayak stock split, right issue, adjustment harga teoritis, itu gapnya apa candlenya diotomatisasi, jadi di adjust, nggak ada gap. Tapi kalau di Mirai itu default. Kalau ada right issue ya dia tiba-tiba kayak kebanting, ya kayak emiten apa ya, kayak bank-bank lah, bank-bank digital kan gitu dulu. Apa ya yang jatuh-jatuh harganya ya. Ya Anda perhatikan lain-lain kayak gini nih. BBHI nih, tiba-tiba right issue harga teoritis. Nah kalau di TradingView chartnya nggak kayak gini, dia di adjust, dia rata-rata. Jadi chart ke belakangnya berubah. Nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman yang penting Anda tahu teknikalnya aja. Gitu. Tapi itu memang aneh juga sih, kenapa ada charting yang di adjust, ada yang enggak. Tapi saya dari dulu selalu pakai Mirai sih, jadi saya pakai yang nggak di kotak-katik. Itu kan mencerminkan lebih real ya, lebih real chartingnya seperti itu. Kars, nah Kars ini RUPSLB-nya ditunda, baru keluar beritanya. Saya pun tadi trading di 79, lepas di 83 di grup ya, di grup VVIP. Main cepat aja sih. Udah buang, masih ada pegang dikit. Ya, lalu kalau kita cek coba ya. Saya juga penasaran sih, saya belum open broker summary hari ini. Oh, isinya buangan ya. Ada PD, ada KI. Tapi sebenarnya kalau kita track Kars ini banyak aksi korporasi sih, dan dengan harga yang udah bottom bisa dipantau. Cuman dia masih dalam pemantauan saham ya, X. Oke, jadi kalau Anda tonton Bibos episode tentang pemantauan saham, X ini berarti intinya arahnya 10%, ARB 7%. Oke, jadi mentok arah cuma 10%, jeleknya di situ. Nah, biasanya kalau X-nya dicabut, nah ini baru gila nih. Gitu. Ya ini bisa di-watch sih. Cuman hati-hati aja, ini bandara suka oleng. Ya, tapi intinya kalau tatonya dilepas itu baru mantep sih. Ya, baru mantep. BTW kita sampai jam 8 aja lah ya. Sampai jam 8 aja. Wah, PSKT nih hati-hati ya. Agak-agak serem ini. 73 ini terakhir ini defend. 7375 ya. Ini jebol, saya rasa sih see you goodbye dulu deh. Udah lama juga saya nggak trading PSKT. Lebih tepatnya saya dalam seminggu ini jarang trading, dikit banget. Habis marketnya jelek. Ya ini 73 batas akhir. Ini kan sebenarnya dia udah jebol 5200 nih. Nah ini tinggal validasi aja. Kalau memang dia nggak jebol, harusnya sih besok atau lusa dia balik. Minimal 80 lah. PSKT itu amannya di 80 baru kuat. Kalau moodnya di bawah 80 biasanya cenderung kena banting untuk PSKT. Tapi low defend terakhirnya di 73 sih. Ya 73 jebol saya rasa sih. Udahlah, lepas aja lah, masuk ke yang lain. Sido juga sama. No, karena gini, Sido ini juga merefleksikan fundamental yang kemarin waktu Q2 unexpected ya. Saya sih nggak ngikutin Sido banget. Tapi dengan Q2-nya yang kemarin below expectation, jadi di bawah ekspektasi semua orang, maka merefleksikan harganya. Ya, harganya langsung terkoreksi cukup signifikan. Dan sebenarnya kalau kita lihat money-nya ini sehat banget sih. Ya, kalau lihat money-nya kan dia kayak strong banget. Ya ini fase-fase koreksi yang menurut saya wajar banget untuk Sido. Yang mana dari 1000 ya dia udah terkoreksi nih. Ya kalau mau kita pakai Fibo ya. Kalau kita mau pakai Fibonacci,
Nah ini kan eh, penurunannya dari kenaikannya itu udah 50%. Nah ini kalau Anda long term, Anda bisa DCA nih. Kalau Anda yakin dengan perusahaannya ya, tapi ya. DCA itu apa? Dollar cost averaging. Dollar cost averaging itu apa? Cicil tiap bulan. Jadi kalau ditanya kapan kesempatan yang tepat, ya belinya sekarang. Cicil tapi. Kalau Anda yakin in a long perusahaan ini masih stabil. Gitu. Tapi kalau untuk short term ya no, karena masih downtrend. Tuh. Masih downtrend, bahkan weekly-nya baru jebol EMA 200. Ya buang dulu kalau Anda trading. Tapi Sido nggak cocok untuk trading sih. Kalau Anda trading di Sido, tanda tanya tuh. Gimana tradingnya? Naik aja cuma 1%, 2% gitu kan. Breeze juga belum ya. No, masih belum momen. Hoki terakhir habis kita TP udah nggak pantau lagi saya. Kalau mau Aisyah sih, yang ada story kayaknya Aisyah. Ya, Hoki ini ngikut aja sama nasi kemarin. Saya pun juga manfaatin short term moment. Defense terakhir di 122 ya. Sebenarnya ini buy on weakness aja sih, low risk lah, pure buy on weakness. Beli 125, 3 poin, berarti 2%an cut loss. Rebound balik ke 130, 135, TP. Risk reward 1/2, 1/3. Udah. Pure itu aja boleh, nggak ada masalah. Ya. Energi belum sih ya. Terakhir kita juga cut loss nih energi. Tapi emitennya sebenarnya sideways gitu. Price actionnya mungkin jebol di 300 kali ya. Akan rame. Mau buy on weakness juga boleh, batas 2,5. Ya kalau mau boleh aja sih. Ya energi. Ini kadang pergerakannya dia punya story sendiri sih. Selain pergerakan teman-teman bakrinya, dia juga punya story-nya di sektornya sendiri. Sampai jam 9 juga boleh, waduh. Nanti lah ya, mungkin dari Rabu atau Kamis ya. 2 jam saya ngap juga. Lead cakep. Ya lead. Ini udah tadi cakep kalau dia breakout. Tapi lead ini kita sering banget jadi ini ya, di grup VIP kita sering banget TikTok karena beberapa kali kita rekom di lead. Ya saya selalu bilang lead sama wins geraknya bareng. Dalam kasus ini wins pergerakannya sedikit lebih baik ya. Charting closingannya sedikit lebih bagus. Ya, ada mood ya. Mood bayarnya tinggi. Lalu coba kita cek lead dulu ya, coba ya broker summary-nya ya. Ada YP. Nggak tahu nih YP siapa nih. Saya nggak. Ada YP. Ya mungkin retail tapi YP-nya nyangkut. Belinya di 105, 104, 103. Winsnya juga ada buangan dikit. Ya wajar karena di markup distribution. Dan untuk leadnya kurang bagus karena ya bisa kita asumsikan dia jebol resist pendek pun di 103 susah. Ya karena closingannya di bawah 103, bahkan closingannya 99. Ya kayak harga open. Gitu. Jadi biasanya kalau kayak gini akan ada correction dulu, bisa correction jauh. False ya. Bull trap atau dia buat doji dulu satu. Baru nanti besoknya coba jebol lagi. Atau bisa sesi satunya diturunin dulu, sesi dua baru diangkat. Nah, itu bisa berbagai kemungkinan. Tapi kalau kita compare wins, ini kan geraknya bareng ya, kurang lebih ya. Dari awal geraknya bareng. Wins lebih better karena pertama 300 psikologis sudah ditembus, volumenya juga oke, closingannya juga bertahan nih, dia jebol 310, 312. Jadi sedikit lebih bagus chartingnya wins. Tapi ya disclaimer on ya, jangan berarti kita HK besok. GDST, ntar saya minum dulu boleh gak sih? Boleh ya. Minumnya gimana? Masa minum pakai topeng? Bisa lah pakai sedotan ya. Oke, GDST sebenarnya emiten cukup kuat ya, nahan market ya. Rata-rata emiten 1 minggu 2 minggu ini rata-rata koreksi tuh 7-10%. Ini GDST bisa saya bilang masih oke juga sih. Ya, masih oke juga sih GDST ini. Mungkin karena marketnya belum jadi dia nggak bergerak ya. Oke, overall dia masih dalam channelingnya atau flagnya
Ya, jadi masih dalam bullish flag. Trennya masih bagus kalau kita lihat berkaca di atas. Cuman tinggal validasi breakout ya. Mungkin di 200 sih. Tapi kalau Anda mau tipikalnya bow, nggak perlu tunggu breakout, Anda bisa bow batas 170. Simple. Dan saya yakin kalau marketnya membaik, emiten-emiten yang support-support kayak gini bisa membal. Nah, tinggal membalnya apakah dia akan ke trenan atas sini atau membalnya cuma membal saat aja. Gitu. Overall masih bagus. Ya, tinggal kita maintain aja broker suffering-nya gimana. Batas 170 ya. Ingat-ingat aja itu batas. PSAB jebol, buang ini candle jebol ini. Bahkan kayaknya nih dia jebol all time low ya. Oh enggak, dulu pernah. Tapi ini bisa dibilang all time low selama beberapa tahun terakhir sih. Hampir beberapa tahun terakhir all time low. Nah, ini candle bahaya nih. Jebol, ada volume. Ini kayak Sido kemarin. Ini kalau Anda nggak disiplin, kalau ternyata masih lanjut trend bearishnya nih bisa dalam. Dan banyak emiten kayak gini ya di market sekarang ya. Cuma nanti cek dulu kalau besok misalnya beneran market rebound nih, Selasa Rabu rebound lumayan. Kalau dia balik ke track 115 ke atas mungkin Anda bisa hold. Tapi kalau market rebound pun dia gak balik 115, 90% nih pasti fix breakdown. Kalau udah breakdown ya kita buang. Ya. Lalu kayak pertanyaan-pertanyaan Antam, Inco, Harum, ADMR, nikel belum. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara window dressing ya ada change yang lumayan besar. Emiten-emiten ini bergerak menarik. Cuman per sekarang karena kondisinya belum menentu, yang menarik ini ADMR karena positioning masih di support sideways ya, lebih tepatnya dia consolidate. Kalau kita bicara Antam dia buat low baru, kemarin juga jebol 1870. Meskipun posisinya juga banyak di area support ya. Kita kalau bicara Antam nih kan supportnya banyak. Tapi dia jebol beberapa support kecil juga. Oke, tapi support besar ada di 1700-an. Jadi kalau besok di bawah 1700 mau buy on weakness boleh aja. Tapi kalau kita tadi yang nanya ADMR juga, bedanya ADMR memang strong dia. Dia strong di support. Jadi harusnya lebih terjaga. Lalu kalau kayak Harum juga patah 1700, ya mungkin Anda bisa tunggu di strong support. Feeling saya sih harusnya sih sebelum jebol pun ada rebound dulu ya di 1500 1600. Harum. Gitu. Inco juga yang cenderung kuat ya. Bahkan bisa dibilang strong banget. Ya dia buat symmetrical triangle malah. Iya gak sih? Nah, ini symmetrical triangle ini. Tinggal validasi jebolnya aja. Gitu. Cuman mood untuk jebola ini kan minat bayarnya ini yang masih kecil banget. CPRO skip lah aku. No comment lah. Udah berapa sekarang? Udah 58 juga ya. Serem-serem juga nih. No comment saya. Saya nggak ngikutin jadi saya no comment. Friend ini juga agak serem ya. Terakhir kita udah TP nggak rekom lagi, nggak nyangka juga udah balik 72. Untuk friend weekly defense-nya ada di 68. Ya ini jebol sih bisa lanjut turun lebih dalam ya. Jadi bisa buang ya. Kalau dibilang patah tren dari awal udah patah tren. Ya. Dari sini nih, ini dia dari balik 89 ini udah patah tren sebenarnya. Kalau Anda yang selalu tonton konten-konten saya selalu bilang 8992 ini area-area support kuat. Dia balik di bawah support kuat, bye-bye. Dan kita perhatikan setelah dia jebol udah nggak balik-balik lagi kan untuk si friendnya. Ya trennya pun patah pas di 8990 nih minornya. Ini titik patahnya di sini. Dan divalidasi dengan volumenya gede juga ya. Tuh. Jadi teknikal itu mengkombinasikan tuh. Nah, ini kunciannya di sini. 890 ke 72, turun hampir 20%. So skip ya. Saya skip. Jadi untuk friend ya, dibilang buy on weakness boleh, stop loss 68. Tapi ya hoki-hokian aja menurut saya sih. Kalau market moodnya mau digoreng ya digoreng.
Tapi kalau nggak ada minat beli pun paling emiten-emiten kayak gini cuma rebound 1-2%, habis itu balik ini lagi. Cak. Nah, Cak ini gorengan yang menurut saya cukup menarik. Karena awalnya saya ekspektasikan, kita kan waktu itu bulan lalu atau 2 bulan lalu ya, yang kita rekom di sini nih. Kalau Anda ngikutin terus FTA, sempat TP 2-3 kali. Nah, saya pikir setelah itu dia akan turun ke bawah. Tapi nyatanya Cak ini dibuat consolidate. Jadi di sini saya menyimpulkan Cak ini ada yang ngejaga. Jadi bukan gorengan yang sesaat ya. Dan di situ kita bisa lihat bahwa Cak ada beberapa support yang lumayan kuat yang kebentuk. Pertama psikologis lah ya, psikologis di area 200-an ya. 200, 206 ya, the last defense-nya di 190. Ya nggak usah jauh-jauh lah kita bahas. Jadi ada support kurang lebih di 200-an. Nah, ini adalah support yang bisa dijadikan batas. Trading range-nya dia tuh selalu tektok di 242 200 240. Jadi ini adalah area trading range-nya si Cak yang Anda bisa main nih. Di resist, jual, di support, beli, di resist, jual, di support, beli. Gitu. Validasinya dia harus breakout di sini 240-an dengan volume yang harus besar. Ya, itu validasi. Tapi kalau dia nggak breakout akan masih tektok aja. Gitu. Lalu berikutnya, BDW, ada yang tahu gak sih live di TikTok itu gimana? Atau ada gak sih influencer saham gitu, educator saham yang live di TikTok? Ada yang tahu? Saya rencananya mau live di TikTok juga sih. Ya karena saya pikir mungkin pangsa pasarnya menarik juga. Ya kalau ada yang tahu boleh chat ya. SMRA properti juga no ya. Masih no sih. Bahkan berita-berita properti juga agak serem ya. Memang faktanya kawan saya punya beberapa apart di Jakarta lagi terlilit masalah finance, jual murah apartnya. Gitu ya. Jadi memang properti lagi cukup krisis ya. Meskipun mungkin belum krisis banget. Ya yang BU aja dia jual murah. Gitu. Oke, lalu untuk SMRA position on support, buy on weakness boleh. Dibilang momentum ya, kalau momentumnya window dressing balik saya rasa ada tarikan. Ya minimal balik ke 600 650 nih. Ini batas saya cut loss juga kemarin SMRA. Ya kalau teman-teman VIP kita juga cut loss ya. Tapi kita selamat karena kita infonya 650 buang. Dan kita selamat dari kerugian yang lebih dalam. Itulah pentingnya teman-teman perlu guidance, perlu mentor yang bisa ngasih tahu tuh. Bukan hanya ketika TP, tapi ketika plannya tidak sesuai kita harus ngapain. Gitu. Jadi planning harus plan A, plan B, plan ketika berhasil, plan ketika gagal. Overall ya dia masih di support sih. Mau buy on weakness juga boleh, stop loss 535. Kalau jebol lagi sih udahlah, buang aja udah. Tapi kalau itu terjadi saya rasa properti lainnya bakal hancur sih. Ada Kobens kan di TikTok. Oh, Kobens ya, Kobens Virya ya. Iya. Boleh. Saya rencananya mau live di TikTok. Jadi saya pakai 2 device, satu di TikTok, satu di sini. Gitu. Ya nggak tahu sih bisa atau enggak ya. Nanti kita coba lah ya. Semakin ramai kan akan semakin semangat saya untuk kasih edukasi. Karena ada yang nanya lagi. SBMA. Wah, SBMA aku udah main sih. Kemarin rebound juga kayaknya ada yang pom-pom aja ya. Tapi saya nggak sebut orangnya juga sih. Sebenarnya ini perusahaannya lumayan menarik karena kalau kita ini kan gas ya. Kemarin waktu itu saya bilang alternatif gas kalau misalnya ketinggian, raja, pegas kan ada SBMA gitu ya. Tapi kalau kita lihat SBMA dalam seminggu 2 minggu terakhir agak sedikit kasar permainan bandarnya. Mungkin karena terlalu banyak retail yang participate, jadi harus dibuang dulu penumpang gelapnya. Tapi kalau kita perhatikan nih dia dalam downtrend channelingnya nih, ya si SBMA. Dan hari ini dia bisa kita bilang breakdown, ya breakdown di 230-an. Yang mana kita tahu 230 ini juga area strong support. Dulu strong resist, sekarang jadi strong support yang ditembus.
So kalau dia tak balik dalam 1-2 hari ke atas 230, maka dia akan main di bawah 200. Nah, bagi seorang buy on weakness bisa tunggu nih di bawah 200 Anda bisa serok. Karena ada potensi dia turun ke sini, rebound dulu. Biasanya gitu ya. Jadi nggak langsung jebol. Biasanya dia rebound dulu. Biasa reboundnya juga lumayan banyak, 5-10%. Ya abis itu kalau dia mau turun lagi terserah, boleh. Tapi intinya kalau jebol di 230 harus lepas dulu memang. Tunggu di 200-an ke bawah. Itu baru cara trading yang benar. Narik garis support resist itu harus teruji 3 candle ya? Enggak juga. Enggak harus. 1 candle pun udah mewakili support. Tapi semakin banyak semakin bagus. Gitu ya. Dan kebetulan ngomong-ngomong candlestick, di video Bibos episode berapa? 12 atau 11 saya lupa. Nanti saya akan bahas tentang candlestick secara basic. Jadi teman-teman bisa tonton atau update di YouTube ya. Nanti saya akan infokan ketika saya sudah upload. Dan itu for free. BRMS tadi closingan bagus sih. TICE juga oke, cuman TICE fluktuasinya tinggi aja ya. Itu yang harus di watch saja sih. Kalau BRMS kan agak smooth karena liquid banget. TICE lumayan liquid tapi fluktuasinya masih besar karena harganya udah fraksi 5 ya, 500-an, jadi pergerakannya agak volatile. Lalu berikutnya BP bukannya akum sih, itu pindah kantong aja. Ya saya selalu bilang ya, kalau udah muncul II gitu ya. Ini kan II nih, Anda lihat tuh paling atas ya, top bayarnya. Lalu ya top sellernya CP, IN, ada AN, FS. Ini broker-broker yang sering pindah kantong. Jadi partneran mereka. Tujuannya apa? Kita nggak bisa predik dengan tepat tujuannya apa dia pindah kantong. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita asumsinya ini adalah repurchase agreement atau sahamnya saham repo, maka tukar kantong biar likuiditasnya muncul. Likuiditas muncul akan menarik investor atau memancing investor untuk membeli jaminan saham tersebut. Karena kalau sahamnya nggak liquid, pasti kita sebagai investor nanya, gue mau beli deh jaminan saham BP lu. Tapi kok kayaknya kalau gue lihat nggak liquid ya. Sehari volumenya nggak nyampe 1000 lot. Nanti kalau tiba-tiba gue nggak bisa jual gimana? Nah disitulah awal mula cerita kenapa kalau saham repo dibuat liquid. Tapi gimana caranya buat liquid harganya nggak kemana-mana? Tukar kantong. Broker A ke broker B. Padahal itu afiliasi mereka aja. Nah ketika muncul volumenya gede-gede kayak gini kan 12 juta lot sehari. Ketika kita mau ngejaminin saham BP kita untuk dibeli orang, kita kasih unjuk nih. Lihat nih BP. Ya volumenya gede, tiap hari 12 juta lot. Lu beli 1000 lot, 10.000 lot juga pasti bisa kejual. Nah itu tekniknya. Itu sedikit story lah. Jadi bukan akumulasi menurut saya ya. Tapi untuk BP ini kan dulu naik karena kan dia ada invest di perusahaan energi atau batu bara ya. Jadi ekspektasi di laporan keuangannya bagus gitu. Ya nanti lihat aja di Q3 gimana hasilnya. Jadi jangan lupa juga sih, kita ada katalis juga bahwasanya minggu ketiga, minggu keempat Oktober biasanya banking dulu itu rilis LK. Ya, banking rilis laporan keuangan nih. Kalau menurut saya sih harusnya masih bagus ya. Menurut saya harusnya hasilnya masih bagus. Kalau nggak bagus sih kelar. Tapi kalau masih bagus itu bisa jadi katalis untuk ngedongkrak market secara short term. Lalu ya batu bara itu kan harga batu bara masih 400 ya. Jadi udah pasti Q3-nya juga bagus. Gitu. Ya jadi kalau Anda lihat kenapa harga batu bara kok kuat ya? Ya karena orang udah jaga-jaga nih laporan Q3-nya akan bagus. Gitu. Lalu berikutnya Behit. Behit masih dalam sideways, balik sideways lagi sih. Ya dia balik ke 60, balik sideways lagi. Karena sektoralnya juga Sektoralnya juga udah grupnya lagi belum perform lagi.
Ya ini grupnya siklus juga sih geraknya ya. Ada waktu-waktu tersendiri untuk grup-grup ini bergerak. Dan ya sekarang sideways, dan kalau sideways biasa bisa butuh waktu lama tuh ya untuk bangkit. Oke guys, 16 orang lagi menuju giveaway ya, 10 lot saham Kars untuk 2 orang beruntung. Ingat ya, kalau bertahan 1 menit ya, jadi bukan cuma nyentuh nih ya, bukan cuma nyentuh. Oke, ada lagi yang mau nanya? Boleh banget. Ini kayak udah semua sih ya. Saya scroll kayaknya udah semua nih. BBB skip, BGTG masih skip. Ya, Bank Digital saya udah cerita. Dari dulu sih bahkan. Ya saya banyak yang bilang tebar fear. Tapi dari dulu saya udah bilang, udah berapa bulan yang lalu, momentumnya nggak ada. Ya, downtrend semua. Boleh tolong bahas MEDS? Boleh. Masker ya. Pertama yang harus kita pahami, ini emiten IPO. Jadi ya dari mayoritas kebanyakan emiten IPO, setahun setelah dia listing 6-1 tahun cenderung emitennya akan correction lalu sideways. Jarang emiten IPO yang bertahan uptrend. Ya, jarang banget. Jadi biasanya dia akan sideways dulu selama beberapa saat, baru nanti ada satu momentum dia naik dengan sendirinya. Tapi itu biasanya butuh waktu di atas 1 tahun. Biasanya butuh di atas 1 tahun. Nah karena MEDS juga baru beberapa bulan, ini kenaikan-kenaikan yang Anda perhatikan nih, kenaikan-kenaikan karena marketnya lagi jelek banget. Jadi nggak ada pilihan, bandar-bandar ini ngegoreng gitu. Yang ngegoreng emiten-emiten yang bisa digoreng. Yang awalnya sepi banget, MEDS ini kan sepi banget nih, volumenya kecil banget. Sehari cuman volume 200.000, 91.000 gitu ya. Nah dia goreng karena kondisi marketnya lagi jelek. Itu aja sih reason kenapa beberapa waktu terakhir agak sedikit berfluktuasi. Tapi kalau mau kita lihat technically-nya belum kelihatan apa-apa ya. Dia cuma sebatas technical rebound di psychology 200. Ya mungkin kalau dia bertahan di 200 bisa di watch, tapi belum kelihatan sinyal-sinyal lain yang proof bahwa ini mau rally. Kecuali tiba-tiba dia besok breakout. Ya, kecuali tiba-tiba besok breakout 230 volumenya meledak, beda cerita. Hope kayaknya no hope deh. Ya, balik 50 sini udah pasti ya. SMDM juga skip. Karena seperti yang saya bilang, emiten yang tinggi dan Anda nggak tahu story, ya udah jangan dikejar. Ini dia akan ke harga normal sih. Tapi mungkin bisa di watch ya. Disclaimer on dulu nih. Bagi yang ngerti teknik-teknik ARB Hunter atau nangkap pisau, mungkin di dekat-dekat 300 ada potential rejection. Biasanya ya. Bisa rejection besar atau rejection kecil aja. Habis itu turun lagi. Karena ini psikologis pas juga support. Jadi mungkin biasa ada rejection. Bisa coba dipantau. Berarti ARB sekali lagi ya, sekali 2 kali lagi mungkin bisa di watch. KKGI itu batu bara. Overall ikut strong juga karena kita lihat ini strong semua. Adro, PTBA, Indi juga strong ya, KKGI. Ini strong semua. Ya bagus lah ini strong semua. Om, ikutan IPO beli gak? Baru ini ya, di infonya hari ini ya kalau nggak salah beli ya, atau dari kemarin saya lupa. Intinya dia masih tabuk building, saya belum baca detail, tapi saya nggak ikut sih kayaknya. Karena market cap-nya terlalu besar. Ya, market cap listingnya terlalu besar, jadi saya mungkin akan pilih IPO market cap-nya lebih kecil. Dan berkaca dari emiten yang IPO, Buka atau Goto, hasilnya juga nggak terlalu bagus-bagus banget. Bahkan dulu ketika Goto dan Buka, waktu sektor teknologi lagi booming-boomingnya. Bayangin sekarang sektor teknologi lagi ancur-ancurnya yang teknologi listing. Orang juga udah males untuk beli. Tapi balik lagi saya belum research ya, jadi belum bisa berkomentar banyak saya.
Om, bocoran besok apa yang bisa cuan? Harus lihat dulu besok. Ya, pastikan Anda kalau scalper ya lihat running trade. Karena memang rata-rata yang bergerak itu random. Ya, contoh saya watchlist. Saya udah watchlist 5 emiten. 5-5-nya gak gerak. Contohnya emiten yang ke-6, ke-7, ke-8 di running trade gerak. Ya, saya trading itu. Mungkin sometimes kita akan live trading ya. Mungkin nantilah. November atau Desember. Atau mungkin awal tahun. Ya. Lalu kalau ditanya watchlist saya sih, ya cari yang masih strong aja sih. Mungkin grup panin, tapi agak tinggi itu. Kalau Anda nggak entry-nya nggak pas, harus disiplin. Karena kalau di resist memang kalau sekali dibanting bisa sakit. Tapi grup panin overall kuat. Ya Anda tinggal pantau emiten-emiten yang koreksinya udah dalam tapi disupport. Itu kuncinya. Ya, dan punya story yang bagus hingga akhir tahun. Punya katalis yang akan bisa dongkrak sampai akhir tahun. Nah itu yang Anda bisa akum sebenarnya. Jadi nggak usah bicara besok cuan apa, tapi setidaknya bicara sampai akhir tahun yang bisa kasih cuan itu apa. Gitu. Ya itu mindsetnya harus kita ubah sedikit. Prospek emiten yang main di kendaraan listrik tapi core bisnisnya beda. Oke, Wika anak usahanya Indi, Toba. BDW Toba itu lumayan ini ya, porsinya lumayan besar juga ya untuk apa namanya kendaraan listrik ini ya. Saya waktu itu sempat ngecek LK-nya sih, tapi saya lupa persentasenya berapa. Anda yang harus Anda cek ya, kalau kita bisa bilang prospek emiten dengan core bisnis beda, berarti kan si kendaraan listrik ini kan asumsinya masuk ke dalam subsales-nya. Jadi pendapatan lain-lain ibaratnya, bukan pendapatan dia punya pendapatan utama, bukan core revenue-nya. Nah, yang harus Anda perhatikan ialah dua ya. Growth dari si kendaraan listrik ini dalam setahun 2 tahun ini seberapa besar? Biasanya kalau masih kecil growth-nya bisa ratusan persen ya, secara per kuartal atau per tahun. Yang kedua, perbandingan antara si kendaraan listrik ini pendapatannya dengan pendapatan utama berapa persen. Kalau masih cuma 5% atau di bawah 10%, impact ke fundamental perusahaannya nggak signifikan. Tapi kalau dia udah main 20-30% gitu ya, dari total pendapatan tuh dari si listrik, apalagi Anda buka marginnya gede, itu akan jadi katalis positif banget untuk long term perusahaan. Nah, itu tugas Anda ngecekin tuh si Wika, si Indi, si siapa lagi ya yang lain-lain lah yang Anda ketahui itu bisa dicek gitu ya. Tapi kalau yang namanya lagi momentum, dikait-kaitin aja. Padahal mah kayak contoh emiten waktu kendaraan listrik masih dikit banget salesnya, tapi dikait-kaitin dan hasilnya beneran naik karena media aja. Tapi secara long, ya itu tadi tuh yang bisa diperhatikan. Bocoran yang bisa boro-boro ya. Saya hari ini trading juga dikit banget. Dari seminggu kemarin trading dikit banget. Memang bisa dibilang bulan Oktober ini bulan yang paling parah sih kayaknya. Porto invest saya juga sedikit turun. Ya, ada yang saya buang. Porto trading juga bulan ini lumayan dibilang hancur banget, enggak juga sih, tapi ngestak. Bahkan minggu lalu saya katos ada beberapa emiten juga gitu. PNBF ya bisa di watch lah, disclaimer on ya, Anda analisa ulang. Tapi Panin Group memang seminggu 2 minggu ini masih strong, tinggal atur entry ya. Dan itu saya nggak bisa kasih tahu ke teman-teman, karena kalau begitu teman-teman nggak belajar gitu ya. Teman-teman cuma terima, nggak mau analisa ya percuma juga. Anda belajar analisa ulang ya. Jadi di STA, di program BIBOS, belajar bersama Om Silent itu teman-teman bisa belajar nih ya tuh. Overall baru episode 9 ya. Nanti minggu ini episode 10, episode 11 rilis deh gitu ya. Jadi ditunggu aja. Ini Anda bisa belajar start dari sini. Dan ini gratis ya. Ini gratis. Jadi Anda gak usah khawatir, ini gratis. Modal kuota aja kok. Jadi FTA tuh nggak fokus lah. Anda nggak mau
ikut VVIP juga nggak masalah bagi saya gitu. Ya saya juga sediain yang free gitu, karena memang saya niatnya edukasi. Arko, oke, untuk Arko, Kin, ini kan EBT ya. Menurut saya mungkin masih bisa di watch karena setelah kenaikan yang signifikan, ya koreksinya juga udah lumayan. Cuman kalau Arko dia harus balik 700 baru rame. Jadi kalau dia nggak balik 700 sih masih berat ya, karena dia masuk ke dalam fase sideways-nya lagi nih. Ya, si Arko masuk ke dalam big sideways-nya lagi, rectangle-nya lagi. Jadi kalau dia nggak balik 700, saya rasa belum ada momen sih untuk Arko. Mau tanya pandangan saran trader 2023 yang desas-desusnya. Kalau mau tanya pandangan secara besar, mungkin udah banyak ya influencer di YouTube yang capable lah untuk menceritakan kondisi ekonomi kita dan ekonomi luar gimana. Udah banyak banget teman-teman bisa tonton. Dari pandangan saya pribadi, potensi itu sangat terbuka lebar terjadi di tahun depan, karena yang terjadi saat ini ialah implikasi dari COVID ya, pasca pandemik gitu ya. Jadi oke, kita udah recover dari COVID, tapi impact dari setelah kita selesai atau lepas dari COVID ini baru kita rasakan ya dalam 1-2 tahun ke depan. Kayak contoh paling gampang analoginya gini. Ya saya nggak tahu sih teman-teman ngerasain atau enggak. Mungkin yang cowok-cowok ya. Kalau kita olahraga nih, kita udah sebulan 2 bulan nggak olahraga. Ya, sebulan 2 bulan nggak olahraga. Habis itu kita olahraga tuh malamnya atau siangnya. Besok paginya baru berasa sakit badannya. Betul ya? Bukan pas main sakit, enggak. Pas besok tidur, bangun pagi-pagi baru badan berasa sakit. Atau kita jatuh dari motor misalnya. Jatuh dari motor, malamnya nggak sakit. Besok pagi pas bangun badan sakit semua. Sama nih. Kita waktu COVID, ya recover, mungkin nggak berasa. Oke, COVID memang menyeramkan, tapi dari fase recovernya bagus. Nah setelah terjadi COVID pandemik selesai, impact berikutnya kita baru rasain. Jadi analoginya kurang lebih gitu. Jadi sah-sah saja sih, karena memang inflasinya masih nggak terkendali ya. Terakhir US di bulan September ini minggu lalu rilis juga masih 8% inflasinya. Jadi suku bunga pasti akan di-push terus. Ya kalau suku bunga naik udahlah, itu merembet lah kemana aja. Bunga pinjaman naik, perusahaan yang punya utang juga akan cost-nya akan semakin besar. Kita yang KPR, yang utang-utang kartu kredit juga bengkak. Ya apalagi yang KPR sih. Ya, that's why kalau Anda ngomong resesi, kenapa dikaitinnya sama properti? Yaitu tadi, KPR tinggi, orang nggak bisa bayar, jual rumah, harga murah dan sebagainya. Jadi imbasnya tuh udah kemana-mana. Dan menurut saya itu potential happen. Jadi peluangnya ada bagi kita yang prepare cash dari sekarang ya. Kita tinggal tunggu momennya, kita serok aja, karena in along pasti pasar modal balik ke atas lagi harganya. Jadi di setiap crash yang terjadi, selalu market akan berada dalam tren yang super rally. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir untuk long, tapi untuk short kita jaga-jaga jangan over dulu gitu. Oke ya. Oke, 5 menit lagi, 4 menit lagi. Halo Om. Ada Koko Cuan lagi datang nih. Wah, kapan-kapan kita live sama Koko Cuan lagi, boleh kali ya. Kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol santai sama Koko Cuan boleh. STHC batch 5 hadir. Wih, mantep nih. Ya, STHC batch 5. Nanti STHC mau open ya batch berapa? Batch 8, batch 9. Nanti saya infoin. Ya, oke. Nah, ini ada namanya nih, DOMS, Daily Onset Muscle Soreness, lagging, pegel-pegelnya. Betul, implikasinya di kemudian hari. Karena kan kita disubsidi terus nih. Ya, disubsidi, suku bunga diturunin, insentif pajak, ya kan gitu yang kita alami selama 1 tahun 2 tahun ini. Nah, masalahnya kan kita nggak bisa disubsidi terus gitu. Ya, implikasinya di tahun ini dan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Jadi ya prepare aja sih. Ya, prepare aja. Oke? Nah, makanya saya selalu bilang gini sih ke teman-teman ya. Jangan jadikan saham itu active income.
kalau kita bergantung, memang banyak contoh-contoh orang yang udah sukses active income di saham dan berhasil. Jadi dia nggak kerja, full di saham bisa. Tapi itu bisa dibandingkan 100.000 banding 1 kali. Atau 10.000 orang banding 1 yang benar-benar bisa berhasil. Pure dari trading. Pure dari trading ya. Pure dari trading. Gitu ya. Tapi itu dikit banget persentasenya. So, rata-rata yang berhasil itu yang menjadikan saham itu passive income. Entah itu dia nge-swing, main-main santai, beli pas window dressing aja, beli pas awal-awal tahun, pembagian dividen dan sebagainya. Itu secara long lebih konsisten, lebih berhasil. Jadi ketika kita mengasumsikan saham passive income, maka kan kita punya active income. Jadi ketika sahamnya lagi jelek, kita tetap bisa membiayai kehidupan kita. Kita bisa tetap makan, bisa minum, bisa refreshing, bisa kemana-mana gitu ya. Nanti ketika market sudah bagus, kita bisa masuk lagi. Tapi kalau kita bergantung di saham, sekali market jelek, udah bye-bye. Karena market kita ini bukan market dua arah. Kita nggak bisa nge-short. Kecuali bisa nge-short, Anda mungkin masih bagus. Market turun ya Anda tinggal short aja. Tapi ini kan nggak bisa short. Bisanya kan buy aja kan. Kalau turun kita rugi. Jadi ya itu yang harus kita pertimbangkan. Oke ya, so saya rasa cukup lah ya, udah jam 8. Hari ini nggak tembus 100, nggak ada giveaway ya. Nggak apa-apa, nanti Rabu kita giveaway lagi. Thank you atas partisipasinya 80 orang kurang lebih. Semoga bermanfaat. Buat yang belum follow sosial media kita boleh Telegram, Instagram, linknya ada di description. YouTube channel Silent Trader Academy, video edukasi gratis. Dan kita bertemu nanti di hari Rabu ya. Kita live IG lagi. Jadi thank you semua. Ya, semoga bermanfaat dan seperti judul kita, semoga IHSG rebound. Oke, jadi thank you, bye-bye.